Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Bagi kalian yang baru masuk ke channel ini, kenalin nama saya Ryan. Semoga kalian suka dengan konten-konten yang saya sajikan. Sebelum aku cerita, jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga subscribe agar kalian bisa mendapatkan rekomendasi film yang lebih banyak. Nah, kisah ini tuh menceritakan tentang arwah-arwahan, dukun-dukunan, dan juga kerasukan. Jangan di skip dulu guys, karena ceritanya itu kayak bener-bener beda dari orang. Di akhir cerita, orang-orang tuh pada berusaha untuk mengeluarkan roh-roh yang di dalam tubuh Ming, yang pada akhirnya banyak korban yang berjatuhan dan pada meninggal. Tahun 2018, tim dokumenter menyelidiki para kehidupan dukun. Tim dokumentasi memutuskan untuk menyelidiki kehidupan Nim. Sekilas cerita tentang Dewa Bayan. Dewa Bayan itu adalah dewa yang baik hati yang suka menolong warga setempat. Si Nim ini dipilih oleh Bayan untuk menjadi pengganti tantenya. Karena kakaknya yang bernama Noi tidak mau menjadi dukun, jadi mau nggak mau si Nim ini menjadi pengganti si Bayan ini. Yang intinya dewanya itu bakal berpindah-pindah tempat sesuai dengan keinginannya. Nim dan kameramen pergi ke rumah adiknya yang bernama Noi karena suaminya itu meninggal. Nim menceritakan tentang keluarga suami adiknya ini selalu meninggal dengan cara yang tersiksa. Suami dari ayahnya ditimpuk pakai batu oleh karyawan sampai meninggal. Pabrik ayahnya sengaja dibakar demi asuransi. Setelah ketahuan, dia bunuh diri. Dan yang terakhir, anaknya itu juga meninggal karena kecelakaan. Di keluarga Nim ini anak yang ketiga, Noi anak kedua, dan Mani anak yang pertama. Di rumah ini ditinggal sama Noi, Ming, Mani, dan anak istrinya. Di sini, Ming mengamuk karena dikatain pelacur. Padahal si orang tersebut tidak merasa mengatakan hal tersebut. Pada malam hari, Nim melihat Ming yang sedang menatap nenek tua tersebut. Nenek tua itu pada akhirnya meninggal pada pagi hari. Di sini, Ming mulai aneh karena terus-terusan melihat upacara pemakaman si nenek tua tersebut. Nim pun memanggil si Ming dan Mingnya itu pergi. Nah, di sini itu dia kayak kesurupan gitu, guys. Nim langsung membongkar kamarnya si Ming dan mendapatkan Waifataba. Waifataba itu alat yang dipercaya untuk mengusir hantu atau menolak sesuatu gitu. Ming pun mengusir mamanya dan juga tantenya keluar. Sementara kameramen menanyakan perihal hal tadi. Yang intinya, Ming menjawab suka-suka gua gitu. Akhirnya, tim dokumenter memutuskan untuk merekam si Ming dan keluarganya. Tim menanyakan tentang seputar daging anjing yang dijual oleh Noi dan tentang Bayan yang dulu sempat ditolak olehnya. Noi pun bercerita ia lebih memilih pindah agama. Lalu ada salah satu kameramen yang menanyakan kalau misalnya Bayan itu memilih si anaknya Ming, itu gimana jadinya? Lalu, si Noi ini langsung marah-marah. Kameramen mengintegrasi teman-temannya si Ming, dan temannya menunjukkan video kalau si Ming ini lagi aneh. Bahkan di dalam video tersebut, dia kasar sama anak-anak. Di sini, Ming tidur di kantor, keesokan paginya dibangunin, dan orang-orang pada melihat kakinya itu pada berdarah. Ming pun pulang dan ibunya menanyakan apa yang udah terjadi. Di malam hari, Noi curhat sama abangnya Mani. Mani menyarankan kalau si Ming ini harus menjalankan upacara pemindahan. Tapi si Noi tidak mau kalau si Ming ini menjadi dukun. Ming pulang kerja seperti biasa, ia naik angkot. Tapi ada seorang ibu-ibu yang terus-terusan melihat dia. Dia pun ngamuk dan menampar ibu-ibu itu. Ming pun diturunkan dan ia mabuk sampai menangis-nangis. Kameramen menyampaikan semua keanehan Ming kepada Nim. Nim pun datang ke rumah Noi untuk mencari gelangnya yang hilang. Di sini, Nim mempunyai kesempatan untuk bertanya-tanya sama Ming. Noi langsung berprasangka buruk sama si Nim karena dia tidak mau anaknya menjadi dukun. Ming mengatakan bahwa badannya itu sering sakit-sakitan dan juga vaginanya, dan dia juga sering bermimpi hal yang aneh. Di dalam mimpi tersebut, dia suka melihat laki-laki yang berbadan besar yang suka menjilat darah. Dan juga dia melihat kepala-kepala yang udah terpenggal. Di tempat kerja, Ming lagi-lagi sakit perut sampai berteriak-teriak. Tapi dia malah tetap stay untuk bekerja. Ming pun telah dipecat karena telah melakukan hal yang tidak senonoh. Setelah itu, ia harus bersiap-siap untuk acara Natal. Di saat dia mau didandan, dia berperilaku aneh lagi nih guys. Dia melukai gusi dia sendiri sampai berdarah. Saat acara, dia itu benar-benar kasar sama anak-anak. Dia itu kayak lempar-lempar gitu. Keesokan harinya, Ming tetap bekerja tapi dia diusir sama bosnya. Noi menemukan Ming yang udah bunuh diri, tapi Ming berhasil diselamatkan. Akhirnya, Noi meminta Nim untuk melakukan ritual pemindahan karena dia tidak mau melihat anaknya tersiksa. Nim mengatakan tidak bisa karena dia kerasukan roh lain, bukan roh Bayan. Mani dan Nim pulang ke rumah untuk mencari tahu apakah ada hubungannya dengan Mac. Karena seorang ibu yang tidak bisa melihat anaknya tersiksa, dia membawa anaknya ke perdukunan itu. Ternyata perdukunan itu adalah yang abal-abal, dan si Nim langsung ngamuk. Tapi saat berdebat, si Ming langsung memukul ibunya sendiri sampai pingsan. Ming pun melarikan diri, polisi dan semua orang udah mencarinya, tapi hasilnya juga nihil. Karena Ming yang tidak ketemu, salah satu jalan itu adalah harus melakukan ritual Bayan. Tapi sebelumnya, si Noi ini harus membukakan hatinya dulu, agar bisa bersembayang. Dan Noi harus meminta maaf kepada Bayan karena dulunya sempat menolaknya. Nim pun melakukan ritual di tempat Mac gantung diri, dan ternyata dugaan Nim itu salah. Jadi selama ini Mac tidak ada hubungannya.
Di kantor polisi, ada seorang taksi yang melapor bahwa Ming itu ada menumpang mobilnya sekitar jam 3. Orang taksi tersebut itu memberikan bukti dan ini bener-bener serem banget guys. Lalu Nim mencari Ming ke arah hutan dan dia menemukan si Ming ini di dalam gedung si papanya ini, pabrik papanya dulu. Lalu untuk memperkuat doa-doa dan untuk berjalan lurus-lurus aja, si Nim ini melakukan persembahyan lagi ke gunung. Tapi guys, si Bayan ini kepalanya putus guys. Jadi si Nim ini nangis-nangis. Nim bertanya kepada Ming yang udah kerasukan, siapa kamu sebenarnya? Si Ming menjawab kalau dia itu adalah Bayan. Nim tidak percaya sama sekali. Ming ngamuk dan merobek bajunya dan menyuruh pamannya untuk meremas payudaranya dan dia hampir memperkosa juga pamannya. Karena Nim tidak sanggup sendiri ya mereka pun cari orang pintar. Ternyata roh yang di dalam tubuh Ming itu tidak hanya satu tapi banyak. Ada roh gentayangan, ada roh tumbuhan dan juga ada roh hewan-hewan. Mereka berkumpul jadi satu karena dendam yang dulunya ayah si Ming ini pernah melakukan hal sesuatu. Satu-satunya cara dengan melakukan ritual pengusiran setan. Dan ritual ini akan dilaksanakan 6 hari lagi. Tim dokumentasi memasang CCTV untuk mengamati apa yang dilakukan Ming pada malam hari. Di malam pertama, dia mengacak-acak rumah, anjingnya pun menggonggong. Lalu, 5 hari sebelum ritual, dia membukakan kulkas untuk memakan daging mentah. 4 hari sebelum ritual, dia merangkak ke badan ibunya. Mereka pun melihat keanehan yang menjadi-jadi pada Ming, jadi mereka memutuskan untuk memasang CCTV di beberapa tempat lagi. 2 hari sebelum ritual, Mani melihat kepala anjing di kuali dong, dia pun segera langsung mencek CCTV. Ternyata Ming memasak anjingnya dan memakannya sendiri. Lalu Ming ke kamar pamannya untuk menculik anaknya. Semuanya pada stres karena Pong anaknya ini menghilang. Pong akhirnya ditemuin di dalam semak-semak. Ming muncul tiba-tiba langsung membawa pisau dan menyerang si pamannya. 1 hari sebelum ritual, Nim meninggal di kamarnya. Dokter tidak tahu penyebabnya. Mereka pun tetap melaksanakan ritual sesuai dengan rencana. Di sini mereka udah pada siap-siap untuk melakukan ritual. Ritual pun dimulai saat ritual Ming tidak boleh keluar. Tapi saat ritual tersebut, si istri Mani itu merasa anaknya itu di dalam kamarnya Ming. Padahal anaknya itu tidak ada di dalam, tapi dia memaksa untuk masuk. Dan pada akhirnya, Ming membunuh mereka semua termasuk anaknya. Karena pintu Ming terbuka, ritual pun gagal. Suara bayi yang ada di dalam kamar Ming itu, dia itu hanya membuat suara tiruan aja. Padahal anaknya itu ada di luar ruang tamu. Sementara di tempat ritual, si sang guru ini jatuh dari lantai 2 sampai meninggal. Orang-orang di luar gedung pun kerasukan dan memangsa kameramen. Lalu Noi menyuruh mereka untuk melanjutkan ritual. Pada saat ritual, si dupanya itu disengaja dibalikin. Jadi akibatnya mereka itu jadi kayak kerasukan satu persatu. Ming pada akhirnya pun datang lalu langsung mencekik ibunya dan tanpa basa-basi dia langsung membakar ibunya. Lalu di ending terakhir ada cuplikan ending wawancara Nim yang mengatakan bahwa dia tidak yakin bahwa ada Bayan di dalam dirinya. Dan dia pun masuk ke dalam kamar dan menangis. Cerita pun selesai. Nah guys, gimana menurut kalian tentang film ini? Serem kan? Bagi kalian yang udah nonton sampai habis, thank you ya. Kalian juga bisa support channel ini dengan cara subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Dan juga kalian bisa komen di bawah dan nyalahin lonceng notifikasi. Kalian juga bisa request judul film seru lainnya dan aku akan bahas di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa cek video-video lainnya di channel ini atau kalian langsung aja ke playlist. Yang pastinya channel ini membahas tentang konten-konten atau cerita-cerita yang seru. Cukup segitu dulu ya dari aku. See you on the next video.